这黑龙城与龙没听过，开始前筹得资金，很简单，是不是？修炼者求其而不得。哎，8，那我没有了。为的捧场，我宣布起拍价5000金币，42万金币。这位兄弟出价更高，卖关子了。早知道多炼制几颗了，突破至通脉境。是啊。找那帮混蛋算账。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Proud Emperor episode ke-16. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan seperti biasa, jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.这个弹药呢？ Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Kuang Sheng lagi berkultivasi menyempurnakan kembali kekuatan urat spiritualnya atau bisa disebut ki darah miliknya. Kelihatan Kuang Sheng dilindungi oleh 3 orang yang begitu tangguh, yaitu Sun Wofeng, si tukang obat gila, dan si Tuan Bailang. Pada kesempatan hari ini kelihatan mereka bertiga menyalurkan asumsi kekuatannya kepada Kuang Sheng. Dan pada kesempatan hari ini pula Kuang Sheng nampak sudah pulih kembali, dan si Tuan Bailang ia pun menurutnya akan pergi kembali ke Akademi Siling dan untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang brengsek tersebut. Lalu kelihatan sang pemeran utama kita Kuang Sheng langsung menyerahkan seluruh masalah tersebut kepada sang senior Tuan Bailang dan antek-antek. Lalu menurut Kuang Sheng dia harus tinggal di kota Naga Hitam untuk melakukan urusannya sendiri dan berbisnis sendiri. Dan kelihatan Xiao Luopeng ia langsung bercerita kepada Kuang Sheng untuk menjaga diri dengan baik-baik di sana, dikarenakan mereka bertiga akan pergi pamit ke Akademi Siling. 我还有点小事要处理。即将举行一个大型拍卖会，宝贝无数。 Lalu singkatnya cerita, sang pemeran utama kita Kuang Sheng pun akhirnya pergi untuk menuju kota Naga Hitam. Dan sontak di kota tersebut, Kuang Sheng pun ia sambil mengira-ngira dan sambil mengingat-ingat bahwasannya dia berdiri di kota Naga Hitam itu guna untuk menemukan jejak bunga berlapis kaca api biru. Dan dengan bunga tersebut, maka harapan si Nyonya Cantik bisa sembuh dari penyakit yang begitu aneh. Lalu Kuang Sheng pun ia terus berjalan-jalan maju menuju rumah lelang Naga Hitam. Dan ia pun sambil melihat ke mading bahwasannya di mading sudah tertulis bunga berlapis kaca api biru sudah ditawari, yaitu dengan harga 100.000 koin emas. Melihat mading tersebut, Kuang Sheng harus mempunyai koin untuk mendapatkan 100.000 koin emas. 四处。真好，这是最后一间客房了。不知这位朋友可有耳闻？ Hingga pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Kuang Sheng langsung mendekat dan ingin memasuki asrama Tianxing. Dan Kuang Sheng pun langsung dikejutkan dengan bertemunya sang pelayan yang begitu baik. Dan sang pelayan mengajak Kuang Sheng untuk pergi masuk ke dalam ruangan yang sudah disediakan. Namun sontak Kuang Sheng dicegat oleh sang tuan muda. Dan si pemuda tersebut langsung memperkenalkan namanya bahwasannya namanya adalah Qin Tian. Dan sang pemeran utama kita Kuang Sheng pun tidak mendengarkan banyak ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Qin Tian. Dan Kuang Sheng pun masuk ya geng mengikuti si pelayan. Dan menurut si Qin
King Tian yang ada di luar, tidak semua orang bisa masuk ke dalam dan tinggal di ruangan tersebut. Lalu di dalam ruangan, si pelayan menjelaskan bahwasannya King Tian merupakan salah satu dari 5 keluarga paling bergengsi atau paling kaya di kota tersebut. 不让。啊，公子，估计黑龙城一颗一品初级丹药。 Sehingga Kuang Seng pun langsung melihat dari atas bahwasannya keluarga paling bergengsi di kota Naga Hitam akan ada di tempat tersebut, yaitu di pelelangan. Dan pada kesempatan hari ini Kuang Seng harus memperbaiki beberapa obat agar bisa dapat mengumpulkan cukup uang sebelum pelelangan dimulai. Sehingga singkatnya cerita, kelihatan Kuang Seng pun langsung berkultivasi menyempurnakan pil obat yang sudah ia dapatkan. Dan kelihatan ia pun langsung menyempurnakan pil medium 6 tingkat dan pil medium 1 pil unggulan. Dan sontak ia pun pada kesempatan hari ini menuju kembali ke rumah pelelangan Naga Hitam, dikarenakan pelelangan akan segera dimulai. Lalu tiba-tiba sang pemeran utama kita Kuang Seng dicegat oleh sang nyonya cantik dan diajak masuk ke dalam pelelangan. Dan si nona tersebut mengajak Kuang Seng mendekati kepada sang tetua sang kakek penjaga pelelangan. Dan menurut sang kakek itu, ia langsung menanyakan kepada Kuang Seng apa yang ingin anak muda Kuang Seng jual di pelelangan tersebut. Dan Kuang Seng ia ingin menjual pil tingkat 1. Sehingga menurut sang kakek Kuang Seng pun harus memberikan tawaran-tawaran bervariasi tergantung kualitas dari pil yang ia berikan. Lalu dia pun langsung memperlihatkan pil-pil miliknya itu. Dan Kuang Seng langsung memperlihatkan pil miliknya itu, yaitu pil pemadam api dan pil Sky. Dan menurut si kakek tua penjaga pelelangan, pil yang dimiliki Subei Tian sudah memasuki pil yang bagus dan sudah bisa disebut pil berkualitas tinggi. 清火丹，不知道毒丹呢？那不知是黑龙牌。 Dan akan banyak praktisi yang memberikan segalanya untuk mendapatkan salah satu pil itu. Dan menurut si kakek tua, pemuda yang ada di depan matanya atau Kuang Seng sangatlah luar biasa. Dan sikap ketua langsung menaksir bahwasanya pil itu masing-masing mempunyai harga sejumlah 70.000 poin emas. Dan juga 20.000 poin emas. Namun kelihatan Kuang Seng kembali memperlihatkan pil kuat lainnya, yaitu pil pemecah meridian. Dan Kuang Seng langsung memperlihatkan kepada si kakek tua, dan si kakek tua langsung melihat-lihat kepada pil itu. Dan sontak si kakek tersebut langsung menawarnya dengan seharga 500.000 poin emas. Dan menurut si ketua, pil pemecah meridian dapat membantu master di fase meridian tak terhalangi. 丹多少棋牌价？破卖单，这物品拍卖撞死了。 Dan semua master-master kuat ingin memiliki pil tersebut pastinya. Sang ketua langsung memberikan token naga hitam yang bisa memberikan 20% untuk meringankan Kuang Seng berbelanja. Dan pada akhirnya singkatnya cerita Kuang Seng pun pergi ya geng dari tempat tersebut menuju ke tempat pelelangan yang akan dimulai. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan si nyonya cantik yang bernama Long Ling dia sudah mengambil tahta rumah lelang naga hitam. Lalu menurut orang-orang di sana Long Ling merupakan wanita cantik yang bijaksana serta adil. Dan disayangkan turunan dari 5 keluarga bergengsi pun tidak berhasil memikat hatinya. Dan kelihatan di tengah-tengah pelelangan si nona cantik Long Ling dia dengan resmi mengumumkan bahwasannya pelelangan naga hitam tahun ini akan segera dimulai. Semua orang sorak ceria melihat pelelangan yang sudah dimulai ini. 也未曾获得，会有破卖单。此物乃是由紫水晶所铸。 Kelihatan si Long Ling memerintah kepada ajudannya untuk memperlihatkan item nomor 1 yaitu armor kristal. Dan armor tersebut terbuat dari anometik dan dapat meningkatkan kekuatan ruangan. Lalu menurut si nona tersebut tawaran awal untuk armor tersebut yaitu 5.000 koin emas. Dan orang-orang bersorak bahwasannya ada yang 5.300 dan ada yang 8.000.
dan banyak berupa-rupa orang mempunyai tawaran yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya kelihatan orang yang paling mahal yaitu dengan seharga 8.500 koin emas. Dan baju armor itu sudah habis laku terjual. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan si Nona Longlinger kembali langsung memperlihatkan pil medium tingkat 1 di piring yang sudah disediakan. 这盘中所盛的， 谁这么大手笔？如此财大气粗。 Dan pil tersebut pil yang sudah matang. Dan ada juga pil pemadam api dan juga pil Azure Sky. Dan si Nona Longlinger, ia langsung mengumumkan bahwasannya tawaran pil yang ada di piring tersebut mulai dari tawaran 420.000 koin emas saja. Dan semua orang bermacam-macam penawarannya, bahwasannya ada yang 405 koin emas dan juga tawaran yang menyedihkan bahwasannya ada yang 500.000 koin emas dan yang terakhir ada 600.000 koin emas. Sehingga si Nona Longlinger pada kesempatan hari ini memberikan selamat kepada orang yang menaksir dengan jumlah seharga 600.000 poin emas. Lalu si Nona Long kembali memperlihatkan kembali tanaman obat spiritual yaitu bunga berlapis kaca api biru. Dan menurut sang pemeran utama kita Kuang Sheng, bunga tersebut dapat memulihkan sang kakaknya dan tergantung kepada tanaman tersebut. 避火琉璃花20万。 Dan dia pun harus memiliki tanaman tersebut tidak peduli berapa jumlah harganya. Dan si Nona Longlinger langsung memberikan tawaran awal yaitu 100.000 koin emas. Dan tawaran keduanya ada yang menawar 200.000 koin emas dan 400.000 koin emas. Lalu terdengar dalam kursi duduk ada yang membaca 500.000 koin emas. Dan ternyata orang tersebut yang haus darah yang bisa disebut juga Chao Shen. Ia langsung menaksir kembali dengan harga 600.000 koin emas. Kelihatan menurut si Nona Liuer tidak ada orang yang berani mengajukan tawaran yang lebih tinggi dari itu. Kelihatan si tuan muda Kuang Sheng pada kesempatan hari ini dia sedikit bercanda bahwasannya dia menaksir dengan harga 1 juta. Dan menurut si Nona Long Liuer, bunga berlapis kaca api biru sudah payu dengan harga 1 juta koin emas dan terjual kepada Kuang Sheng. Dan lagi-lagi ia langsung memperlihatkan pil memecah meridian. Dia langsung menawarkan kepada semua orang yang ada di tempat tersebut dengan harga menakjubkan yaitu 500.000 koin emas sebagai harga tawaran awal. Dan kelihatan banyak orang-orang yang ingin mendapatkan pil tersebut dengan harga yang berbeda-beda. Di antaranya antara 1 sampai setengah juta dan 2 juta. Dan tentunya orang-orang yang menawar tersebut merupakan keluarga paling bergengsi yang orang paling kaya di kota tersebut. Dan 5 keluarga kaya itu menginginkan pil penahan meridian itu. Dan kelihatan sambil bercanda-canda juga sang pemeran utama kita Kuang Sheng menawar dengan harga fantastik, yaitu dengan harga 3,7 juta poin emas. Dan semua orang pun pada mau pulang ya geng mendengar kata-kata tersebut. 真是不自量力，这下子有好戏看了。300起，加少爷。 Dan orang-orang kaya dari kelima keluarga sangat menginginkan sekali pil tersebut. Dan akhirnya si Nona Long Liuer mengumumkan pil pemecahan meridian adalah milik si tuan muda Qin. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan si Nona Long ia langsung memperlihatkan satu buah harta karun kuno. Dan harta karun itu langsung ditawarkan kepada seluruh orang-orang. Sehingga sang pemeran utama kita Kuang Sheng pun langsung terheran-heran melihat harta karun tersebut. Dan menurut Kuang Sheng harta karun apa lagi yang ada di kotak biru itu. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.